Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan. Ya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ku mengertiku, jadikanku jamalah, ku rindu hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, obatiku, jadikanku jamalah, ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah, ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kau baik, sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Dan lagi Kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami
agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu, ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya, Tuhan. Mari kita baca Daniel 3, Daniel 2 ayat 1 sampai 5, kemudian 13 sampai 19. Daniel 2 ayat 1 sampai 5. Haleluya. 13 sampai 19. Daniel 2 ayat 1 sampai 5. Dengan perikop mimpi Nebukadnezar. Daniel 2 ayat 1. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar, karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Kata raja kepada mereka, "Aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu." Lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja dalam bahasa Aram, "Ya raja, kekallah hidupmu, ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya." Tetapi raja menjawab para kasdim itu, "Aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing." Lanjut ayat 13. Daniel 2 ayat 13. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Ariok, pembesar raja itu, "Mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja?" Lalu Ariok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael, dan Asaria teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dan suatu penglihatan malam, lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Amin. Amin. Kita renungan pagi hari ini temanya adalah janganlah mencuri kemuliaannya. Ratusan tamu undangan memenuhi aula pertemuan yang menjadi hari jadi atau ulang tahun sebuah organisasi nirlaba, ya.
sekaligus memberi penghargaan kepada orang-orang yang telah berkontribusi dari dekade ke dekade. Dengan penuh rasa syukur, salah seorang pendiri organisasi itu menyatakan bahwa pekerjaan mereka telah didukung oleh para sukarelawan yang mengabdikan ribuan jam dan jutaan dolar yang diterima dalam bentuk hibah. Namun ia mengakui bahwa semua keberhasilan mereka tidak akan terjadi tanpa campur tangan Allah. Ia berulang kali menegaskan bahwa organisasi mereka dapat berkembang bukan karena faktor manusia, meski faktor itu tidak dapat diabaikan, melainkan Allah, karena Allah sudah memelihara pelayanan mereka. Jadi kalau kita ini bekerja ataupun melayani Tuhan, maka keberhasilan kita bukan 100% adalah karena kekuatan kita, kemampuan kita, kepandaian kita, tetapi selalu ada pemeliharaan Allah untuk pekerjaan kita, untuk pelayanan kita. Sehingga pelayanan dan pekerjaan itu menjadi maju, itu bukan karena kita sendiri, tetapi Allah turut campur tangan di dalamnya. Nah, kembali kepada Daniel. Daniel ini paham untuk mengatakan bahwa dirinya ini tidak ada apa-apanya tanpa Allah yang menyertainya ya. Daniel ini hidup dalam pembuangan ya. Dia dibuang ke Babel selama 70 tahun dan dia ada di bawah pimpinan Raja Nebukadnezar, bahkan sampai 7 raja yang dia layani ya, karena dia punya komitmen, dia punya ketekunan, dia punya kejujuran, dan yang terlebih penting adalah dia disertai Allah ya. Jadi di dalam Daniel 2 ayat 10 sampai 11 itu dia disuruh menerjemahkan mimpi raja ya. Ini sesuatu hal yang tidak masuk akal ya. Bahkan mimpinya aja nggak dikasih tahu. Papa, aku mimpi apa semalam? Kamu tahu nggak? Bukaruh katanya gitu. Aku mimpi itu sekali itu kalau Roh Kudus mau bangunin saya ya, itu mimpinya itu gini, oh seolah-olah kayak telat gitu loh ya, kayak telat naik pesawat, kayak menyiapkan koper baju dimasukkan tapi nggak selesai mau pergi gitu ya, maksudnya itu undang tangio. Itu mimpi kan ya ndak enak ya, mimpi yang menyebabkan kita cemas, atau bahkan kapan ya pesawat saya ini berangkat, kok tiketnya belum saya lihat gitu ya, seolah-olah ya itu mimpi saya semalam. Nah itu diterjemahkan apa terjemahannya? Orang kakek turu. Orang kebanyakan tidur gitu ya, waktunya bangun. Nah Daniel ini disuruh menerjemahkan mimpinya Raja Nebukadnezar tanpa diberitahu mimpinya itu opo, mimpi apa aku semalam. Nah kemudian raja ini ya nggak masuk akal ya. Ini kerajaan Persia zaman dulu ya. Produk gak masuk akal gitu ya, kerajaan-kerajaan zaman dulu itu. Tapi ya terjadi ya. Jadi seluruh ahli jampi, ahli mimpi, tukang tenung, tukang sihir, siapapun di announcement, ayo terjemahkan. Kalau tidak kamu kupenggal. Waduh. Lah ya apa, orang disuruh nebak mimpi raja, bukan cuma dipenggal tapi dipenggal-penggal. Nah, bukan saja dipenggal tapi dimutilasi saudara-saudara. Aduh cek nemen ya. Jadi ini tantangan ya, kalau kita ini mungkin menghadapi testing, ayo siapa yang benar-benar hamba Tuhan ya kan. Saya pernah membaca buku dan memang ada itu ya, terjadi zaman perjanjian lama. Kalau dia bukan nabi yang disuruh Allah ya toh, nanti dia akan mati, dia akan minum racun dan pasti akan mati. Loh, itu di perjanjian baru juga ada ya. Sekalipun kita minum racun, kita tidak akan mati kalau kita ini memang hamba Tuhan dan dipenuhi oleh Roh Kudus ya. Nah ternyata ada ya. Nah ini juga zaman dulu sudah terjadi juga di zamannya Daniel ya. Tetapi Daniel ini luar biasa. Siapa yang hari ini
berani ngomong gini, ya Tuanku Raja, Berikan aku waktu. beri aku waktu supaya aku tahu Bisa. mimpimu itu apa Nggak tahu. dan menerjemahkannya bagimu. Waduh, siapa sih mau hari ini menerjemahkan mimpi raja ya. Nah, maka ia melakukan apa yang diminta oleh raja. Dia merendahkan diri di hadapan Allahnya, Tuhannya, Berdoa. supaya diberitahu. Wah, Dia keren doa ya. sendiri ya, dia ngajak Dia ngajak untuk teman-temannya, nanti namanya apa itu diganti sama raja ya, diganti jadi Sadrak, Mesak dan Abednego kalau nggak salah itu begitu ya. Apa Misaria, Hanania, siapa satunya lagi itu? berdoa. 3 orang itu. 3 orang Kasdim, bukan orang Kasdim, itu orang yang dibuang, teman-temannya Daniel ya. Nah, nanti dibaca lagi aja. Jadi ayo tim doa diajak berdoa. Nah, kayak gitulah kalau masa kini tim doa dikerahkan, ayo sembahyang buat aku ya, supaya aku dikasih tahu sama Tuhan ya. Maka dari itu sampai hari ini Tuhan Yesus ngomong, berdoalah senantiasa dalam roh dan berdoalah untuk semua atau segala orang kudus ya. Supaya orang kudus ini betul-betul kudus dan menyampaikan sabda Tuhan, bukan buat-buatan. Nah, sampai hari ini pun tim doa harus mendoakan, ataupun kita ya yang sudah dipenuhi Roh Kudus harus mendoakan mereka agar disingkapkan rahasia-rahasia Tuhan. Terlebih saat-saat ini ya, di mana perang dunia ketiga sudah mengintai dari balik pintu ya. Serem banget gitu. Nah, Daniel ini ternyata tinggal di negara Persia, itu Iran sekarang ya. Bahkan kuburan Daniel itu ada di Iran sampai hari ini ya. Coba lihat searching Google, nanti ada makamnya ya di situ. Nah, makam di sana itu bukan dikubur di bawah tanah gitu, enggak ya, dikasih bangunan kayak mausoleum gitu ya. Jadi petinya nampak ya. Orang-orang zaman dulu itu seperti itu ya. Sekarang aja kan dipendem di bawah tanah ya. Nanti kalau banjir ya kayak apa ya, kelelep air ya, terendam itu di Sidoarjo itu tanah makamnya itu penuh air ya. Jadi kalau digali airnya sudah keluar ya cepet-cepetan, tapi ya enggak bisa cepet ya apa. Akhirnya ya ini yang meninggal musim-musim sekarang ini ya koyok dikum di air gitu ya, mempercepat pembusukan dan menyatu dengan air-air yang di luar itu gitu ya. Nah, kalau zaman dulu kuburannya di atas ya, jadi ada bangunannya, terus peti-petinya ditaruh aja begitu ya. Nah, mungkin makanya itu dirempah-rempahi ya supaya tidak bau. Nah, Daniel ini akhirnya menyetujui apa itu challenge daripada Raja Nebukadnezar ya, dan dia berdoa, dan pada akhirnya Allah menyingkapkan semua mimpi itu kepadanya. Ya, luar biasa ini ya. Kita hamba-hamba Tuhan harus selalu dekat sama Allah ya, sama Tuhan Yesus. Berdoa senantiasa dalam roh, menyempatkan waktu menyendiri bersama Yesus, sehingga disingkapkan rahasia-rahasia Allah itu disingkapkan. Nah, maka Daniel dengan rendah hati ketika dipuji oleh Nebukadnezar dan semua disingkapkan, dan Daniel diberi pangkat, istilahnya diberi baju kerajaan seperti itu ya. Daniel dengan rendah hati segera menyebutkan bahwa penafsiran mimpi itu bukan berasal dari hikmat Daniel sendiri, tetapi dari Allah Maha Besar yang disembahnya. Maka dari itu Nebukadnezar akhirnya nanti pada kisah-kisah selanjutnya memerintahkan bangsanya untuk nyembah Allahnya Daniel. Keren apa enggak itu? Luar biasa. Luar biasa ya. Daniel dibuang ya. Tetapi dalam pembuangan Daniel itu, Daniel menjadi berkat bagi bangsa yang menjajah negaranya. Luar biasa kan itu ya. Dan bangsa yang menjajah negaranya itu mengangkat dia menjadi PM, Perdana Menteri ya.
dalam kurun ganti-ganti raja, Daniel tetap ada di kursi itu. Keren habis ya. Biasanya kalau raja ganti, kalau Yusuf dulu, Fir'aun yang baru gak kenal sama Yusuf, makanya menyiksa, membebani dengan perbudakan yang luar biasa ya, karena gak kenal. Nah, tapi kerajaan Persia waktu itu tetap pakai Daniel sampai akhirnya juga dikubur di saat ini, Iran saat ini ya. Siapa mau ke sana ya, mau napak tilas perjalanan Daniel beberapa ribu tahun yang lalu ya. Ternyata juga di Iran sana ada populasi Kristen ya, sedikit memang, hampir 1% gitu ya. Mayoritas memang kan mereka negara Islam ya, Republik Islam Iran ya, yang saat ini sedang bersengketa dengan bangsa-bangsa lainnya. Nah, ayo, kalau kita dipuji orang, jangan gede rumongso dhisik ya. Jangan berbesar hati dulu ya. Ya memang seneng kalau dipuji, itu siapa yang enggak seneng? Waduh, Pak Gem sekarang ganteng ya. Seneng enggak dipuji gitu? Seneng, kelihatan lebih muda, dipotong kayak anak-anak muda. Kelihatan lebih muda. Saya ketemu orang yang dulu saya kenal 20 tahun, 30 tahun yang lalu, dan dia berkata, Bu Evi ini kok pancet ya, wajahnya pancet, tubuhnya pancet, tetap awet muda dan sebagainya. Siapa enggak seneng dipuji gitu? Seneng. Tapi nanti kalau sudah sampai rahasianya apa, lah itu mau jawab apa kamu? Saya ya karena aku di hadirat Tuhan, karena aku dekat sama Tuhan ya. Semua pertanyaanku dijawab oleh Tuhan ya. Ada enggak dijawab? Ya pasti nanti dijawab lah waktunya. Resepnya apa? Ya pasti tanya resepnya apa. Kalau secara fisik saya jawab, oh kamu gosok sama zaitun, apa itu, minyak zaitun. Nah itu kan sesuai Alkitab. Waktu Esther mau menghadap raja kan digobrok dulu 2 tahun ya, dikasih minyak, kasai, masai, opoai, diperhalus lah wajahnya ya, disepa 2 tahun. Saudara 2 tahun Anda disepa itu sakit kabeh apa enggak ya? Rasanya ajur deh. Kalau saudara masuk di itu ya lur spa itu gimana lah, sakit kabeh. Tapi ketika keluar itu bisa licin semua ya, wajahnya glowing gitu loh, glowing ya. Sekarang enggak usah repot-repot ada skincare. Nah, itu resep awet muda ya. Tetapi sebetulnya inner beauty atau apa ya, sinar yang ditampakkan itu dari dalam ya. Kalau hatimu penuh damai, kalau hatimu tenang, kalau engkau sukacita, itu sinar kayak bintang timur ya, berkelap-kelip gitu ya. Maka dari itu jangan berduka cita ya. Semua masalahmu pasti berlalu. Amin. Jadi ketika Daniel merayakan pencapaiannya sehingga orang-orang apa itu, petenung, orang-orang yang berhikmat di seluruh Babel itu nggak dimusnahin ya, karena kalau enggak dipenggal-penggal, dimutilasi. Nah itu diselamatkan oleh pengetahuan hikmat dari Daniel yang diberi oleh Tuhan. Duh, luar biasa ya. Mau enggak dipakai Tuhan seperti itu? Mau ya, tapi suatu hari nanti pasti dimasukin gua singa untuk mengetes ya, engkau ini benar-benar hamba Tuhan apa palsu ya. Sebab hari ini banyak barang palsu, bener nggak ya? Mulai dari jam tangan, tas, sepatu, semua itu banyak yang palsu ya saudaraku ya. Manusia palsu ada, robot ya. Sekarang ini banyak pakai robot ya. Bikin kue aja kalau ini tangannya finger trigger ya. Saya pakai bola ini buat gini-gini rodok lumayan saudara ya. Karena harus berlatih memang. Teman saya ngomong, wis gak usah operasi, tapi berlatih aja. Berlatih supaya ndak sakit, supaya bisa. Nah ini kan main gitar ini, makanya gitarnya rodok nggak karuan akhir-akhir ini karena apa? Ya sakit lah. Wong ini ndak bisa neguk kok disuruh minta gitar ya. Disuruh minta senar ya, sakit tentunya.
Jadi nyanyi dengan menahan rasa sakit, luar biasa. Nah, itu bola sebetulnya bolanya anak-anak sekolah minggu. Saya ada yang keleleran tak simpen, akhirnya berguna saudara ya, berguna ini. Nah, ayo kita ini dekat sama Tuhan ya. Daniel itu sembayangnya tidak terima sekali saudara-saudara ya, hampir 5 kali dalam sehari. 7 kali, bukan 5, 7 kali ya, 7 kali dalam sehari masuk dalam ruang doanya, naik ke atap totoh rumah ya, itu namanya sekarang itu apa, top floor ya, kan kafe-kafe ada di top floor sekarang. Nah, kemudian menyembah Tuhannya ke arah Yerusalem ya, karena mereka dibuang ke Persia ya, ke negeri Iran sekarang ini, dan kiblatnya orang-orang dulu ke Yerusalem ya. Nah, ini hal yang perlu kita ingat. Kenapa orang berhikmat? Kalau engkau dekat sama Tuhan, baca firman, berdoa, pasti ada perkara yang engkau nanti bisa dikasih hikmat sama Tuhan. Mungkin engkau tidak ngerti ya cara untuk menyelesaikan perkara-perkara ini. Tetapi ketika kita tanya Tuhan, Tuhan tolong, aku harus menyelesaikan perkara ini, ya apa caranya? Oh gini. Pasti Tuhan kasih tahu ya. Pasti Tuhan kasih tahu, entah bagaimana caranya, tetapi Tuhan pasti kasih tahu. Jadi hari ini kita jangan curi kemuliaan Tuhan ya. Terus habis gitu dipuji kesenangan, terus wah tepuk-tepuk dada, waduh bisa jatuh ya. Bagaimana Anda menyadari pemeliharaan Allah dalam hidup Anda belakangan ini? Pak Gem bagaimana? Sadar enggak Allah pelihara hidupmu? Ya, sadar. Allah luar biasa, selalu memberkati kita, mengawal kita, menyertai kita, melindungi kita, memberkati kita. Itu luar biasa. Semua penyertaannya itu luar biasa. Tanpa Dia mungkin kita tidak ada hari ini ya. Itu luar biasa bang, penyertaan Tuhan. Nah, itu kita harus selalu mengucap syukur bahwa Dia baik, selalu baik bagi kita. Amin, amin, amin. Mengapa terkadang sulit bagi kita untuk mengakui Dia sebagai sumber kebaikan yang kita terima? Kadang-kadang kita sulit ya berkata bahwa itu semua karena Allah gitu. Siapa yang bisa berkata demikian dengan sungguh hati ya? Kadang masih terbesit, kalau ndak aku semua nggak beres. Kesombongan itu ya, dosa yang paling dosa ndak kelihatan. Yang paling berat itu ya kesombongan itu. Sombong ya. Iya. Kita ndak boleh sombong ya. Jadi kita ndak boleh ngomong semua itu karena aku. Kalau ndak ada aku, ajur wis, ndak boleh ya. Tetapi kita ini ada Tuhan. Kita ingat bahwa semua itu terjadi karena diizinkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Jadi Bu Foni hari-hari ini memang berat ya pelayanannya ya, penuh acara ya. Ada yang meninggal, ada yang sakit sampai enggak sempat leyeh-leyeh ya. Tapi enggak apa-apa, itu latihan ya. Sebagai tentara Tuhan yang baru diangkat naik pangkat, dikasih PR yang lebih dahsyat ya. Amin ya. Yang sakit antri, yang mau meninggal antri. Semua antri sebab apa? Ya wayai saudara ya. Dan kita kan pelayanan lansia ada beberapa ya, sampai berapa ya, 20 orang. Kayaknya semua sudah usia-usia yang sudah sepuh semua ya, siap-siap ya. Pelayan-pelayan lansia ini kan harus juga cekatan gitu ya, karena mereka ya sudah wayai. Nanti kita wayai kapan ya nggak tahu, tapi ya mesti antri ya, seperti antri dokter. Oh ya, nanti sore saya akan operasi katarak ya, mata kiri ini, mata kiri. Tapi nggak apa-apa, katanya dokternya nggak perlu apa sih, terus cuti 2 minggu terus nggak kerja apa-apa gitu. Alasan yang males. Saya cari alasan ya. Iya. Saya cari alasan tapi nggak ketemu. Nggak ketemu, bahkan dokternya siapa yang bilang gitu? Ya teman-teman itu. Ndak, itu kamu cuma satu hal, apa, ndak boleh dipukul. Jadi ndak boleh dipukul apa, pakai
Kalau kita tinju itu pakai apa ya? Uppercut. Matanya itu jangan sampai dikepukul. Ya, maksudnya dilindungi Tatap. matanya itu jangan sampai jatuh atau kena mata gitu, tak boleh kena debu, hanya itu aja ya. Ternyata semua itu kata kamu dibeden-bedeni, katanya ditakut-takuti. Ya banyak orang kan begitu ya, kalau kita belum ngalami kan ketakutan itu ada ya. Bahkan terus gini, lampunya mati loh, saudara takut enggak? Jadi berdoa lampu jangan mati, listrik jangan mati. Keluar ruang periksa mau bayar di kasir, ngitung uang dadakno lampu pet mati pet, nggak tahu karena terlalu banyak AC kali ya, mati pet. Padahal jalan raya, rumah-rumah lain nggak mati ya, nyala. Itu mengacaukan hati saya apa enggak? Ya hatiku kacau lah ya. Makanya itu perlu doa. Terus saya sadar doa ini ya, jangan doa dokter tok, tapi alat-alat listrik nek di ruang operasi ku doa katanya. Iya betul, itu siap untuk berdoa. Jadi kita ya tiap hari harus berdoa tiap saat, karena ada selalu yang harus didoakan ya. Kalau ada orang yang ngomong aku doa terus opo sing doa, lu banyak ya. Kemungkinan itu banyak, apalagi ini era menjelang perang. Jangan sampai lah PD3 ya. Kalau PD3 terjadi itu sak dunia rugi kabel ya. Apalagi pakai nuklir. Waduh, nggak tahu ya itu akibat daripada nuklir itu sampai hari ini itu ada ya. Bom atom aja di Nagasaki, Hiroshima itu dampaknya masih ada kan sampai hari ini. Maka kita harus berdoa. Ya walaupun tidak ikut perang, kita harus berdoa. Karena semua kisah itu, perang dunia itu ada dalam Alkitab dan sudah dinubuatkan ya. Perang Harmagedon, Gog dan Magog dan semuanya. Nah, bacaan Alkitab makanya ya. Yeskiel sama Wahyu, Daniel ya, Daniel itu penuh dengan nubuatan yang sebagian belum tergenapi, dan itu pasti digenapi di era-era hari ini ya. Maka dari itu kembali baca sejarah dan baca Alkitab. Ayo kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami mau meneladani perbuatan dari Daniel ini ya Tuhan Yesus. Dia lebih meninggikan Engkau Tuhan Yesus, sehingga dia segala sesuatunya pasti dia berdoa dahulu. Maka dia sehari berdoa 7 kali menghadap Engkau Tuhan di soto rumahnya, untuk dia mendapatkan hikmat daripada Engkau Yesus. Untuk semua yang akan dia lakukan selalu tanya pada Tuhan, sehingga ya Tuhan Yesus, Daniel hidupnya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau lebih dekat pada Engkau Yesus, lebih mengasihi Engkau Tuhan, lebih taat pada semua perintah-perintah-Mu, ketetapan-Mu dan firman-Mu Tuhan, sehingga hidup kami terkontrol dengan baik, teratur dengan baik, karena semuanya kami serahkan kepada tangan-Mu, dan Engkau yang memberikan yang terbaik bagi kami. Amin. Bapa, kami berdoa supaya kami tidak sombong. Ketika orang memuji kami karena keahlian kami, karena hikmat-Mu, kami bukan sombong, tetapi mau mengembalikan segala kemuliaan kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk semua kepercayaan yang Kau berikan kepada kami. Kami memang tidak menjadi seperti Daniel yang menjadi orang nomor 2 setelah raja. Tetapi kami ini hamba-hamba-Mu, hamba yang siap melayani-Mu dimanapun Kau tempatkan kami, dimanapun Engkau beri tugas kepada kami. Kami mau melakukannya dengan rendah hati. Biarlah kerendahan hati ini sampai selama-lamanya ada dalam diri kami. Tuhan, kami berdoa saat hari ini untuk mereka yang mengalami sakit, untuk Ibu Megawati yang ada di rumah sakit. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan beliau. Kami juga berdoa untuk keluarganya agar dapat melakukan
menyatakan cinta kasih Tuhan, sehingga ketika sang ibu dirawat di rumah sakit, mereka dengan sukacita juga menemaninya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang sakit, yang sedang dalam pemulihan. Kami percaya Engkau memulihkan mereka dengan baik. Hamba-Mu sendiri yang akan operasi nanti sore, Tuhan sendiri yang akan melakukan lewat tangan dokter, dan malaikat-malaikat menjaga seluruh alat-alat dan perlistrikan di kota Surabaya supaya semua baik-baik saja. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan semua persoalan hamba-hamba-Mu, baik dalam pekerjaan, pelayanan, apapun itu, ketika mereka harus menyelesaikan tugas-tugas mereka, biarlah Allah yang menuntun, memberi hikmat. Kami juga berdoa untuk bangsa-bangsa yang sedang berperang, saudara, saat ini. Mereka bersaudara. Mereka adalah salah satu dari ciptaan Allah Bapa di surga, yaitu manusia. Mereka bersaudara, tetapi entah karena apa, karena egoisme, karena kekhawatiran, karena ketakutan, maka mereka melakukan hal-hal ancaman, bahkan nuklir, bahkan ancaman nuklir, bahkan ya semua yang terjadi untuk pemusnahan gedung-gedung, pemusnahan bangsa, mereka akan lakukan. Tuhan, tolonglah segala ini. Tuhan, tolonglah selamatkanlah manusia yang tidak berdosa. Tuhan, ampunilah mereka semuanya. Ubah hati mereka supaya lembut Tuhan, tidak lagi berseteru berperang. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih tangan-Mu yang berlubang paku akan melakukannya, dan agar semua manusia bisa mengenal Yesus dan bertobat untuk diselamatkan dari segala dosanya. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, 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 amin. Selamat pagi Pak Susilo. Terima kasih, awet muda karena Tuhan. Cece Eni, Bu Rima, Pak Anton, Bu Lasma, Pak Elias, Bu Elias, Bu Titik, Sulistiani, Pak Bambang, Bu Vera, Bu Rita Irawati, semua yang sudah bergabung pagi hari ini, Bu Viken, Pak Mei, Pak Henry, Bu Ruli, selamat pagi, Bu Lili, Pak Yohanes, selamat pagi, Bu Foni, Pak Paulus, Pak Martin, Bu Feby, Esther, selamat pagi, Bu Reni, Pak Franyanto, selamat pagi semuanya. Mohon maaf apa ada yang terluput, terlewat untuk disebutkan. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita, sudah ya, sampai lali. Sorry, see you tomorrow guys. God bless you all. Thank you, haleluya.